Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati Oktavianta Syafira. Di sini saya akan menjelaskan materi geografi kelas 11 dengan judul adaptasi untuk jenis-jenis bencana. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik mampu memahami bagaimana cara beradaptasi terhadap bencana. Adaptasi bencana sendiri yaitu merupakan serangkaian upaya atau cara manusia untuk bertahan hidup dengan melakukan penyesuaian lingkungan. Jadi, kita sebagai manusia harus terbiasa atau beradaptasi dengan lingkungan yang biasanya sering terkena bencana, yaitu kita memiliki tujuan untuk memperkecil resiko perubahan lingkungan yang terjadi. Contohnya seperti kita mengetahui bahwa kita berada di daerah rawan banjir. Nah, sehingga kita sebagai warga sekitar, kita harus beradaptasi, kita harus mengerti apa sih yang dilakukan ketika ketika daerah kita sendiri itu rawan banjir. Contoh kecilnya yaitu kita harus rajin membersihkan selokan, kita harus menanam ulang pohon-pohon yang sudah ditebang, sehingga kita mengerti bahwa kita berada di daerah rawan banjir, kita harus beradaptasi dan memahami lingkungan kita sendiri, sehingga kita berupaya dan berusaha agar memperkecil resiko perubahan lingkungan yang terjadi. Adaptasi perlu dilakukan untuk meningkatkan rasa kewaspadaan kita bila tinggal di daerah rawan bencana. Nah, berikut ini ada tipe adaptasi yang dapat dilakukan. Yang pertama ada pertanian, yaitu dilakukan untuk mempersiapkan varietas tanaman yang cocok pada saat musim tertentu. Nah, pada saat musim tertentu, kita harus mempersiapkan varietas tanaman apa aja sih yang cocok ditanam, seperti di musim hujan, itu tanaman apa, dan di musim kemarau, itu varietas tanaman apa yang harus kita siapkan untuk ditanam. Nah, yang kedua yaitu kesehatan, dilakukan dengan menambah unit dan fasilitas kesehatan. Nah, pihak fasilitas kesehatan atau Vaskes itu harus menyiapkan dan tahu misalnya ada di daerah tertentu yang di situ rawan terkena gempa. Nah, fasilitas kesehatan tersebut harus menyiapkan beberapa fasilitas kesehatan seperti misalnya ada di daerah rawan bencana gempa bumi. Nah, berarti harus menambahkan beberapa fasilitas kesehatan yang mendukung akan bencana gempa bumi tersebut. Nah, yang berikutnya ada ketersediaan air, yaitu dilakukan dengan cara mengelola sumber air dan perbaikan infrastruktur. Mengelola sumber air sendiri yaitu dengan cara mengerti urgensi air yang sebenarnya dan mengerti prioritas apa sih kebutuhan prioritas air yang ada di lingkungan sekitar, misalnya tidak membuang-buang air dengan atau seperti mencuci sepeda atau yang lainnya, tidak menyiram tanaman secara berlebihan sehingga bisa lebih hemat air dan kita dapat mengelola sumber air tersebut dengan perbaikan infrastruktur sendiri juga dapat menjadi sumber ketersediaan air. Yang terakhir yaitu wilayah perkotaan, dilakukan dengan penambahan area penghijauan atau biopori untuk membantu penyerapan air hujan. Nah, karena di wilayah perkotaan yang sekarang itu sudah sangat sekali ada pohon, karena sudah banyak pohon-pohon yang ditebang dikarenakan untuk fasilitas umum. Nah, itu diharapkan di wilayah perkotaan untuk beradaptasi itu melakukan penghijauan dan memberikan biopori untuk membantu penyerapan air hujan sehingga tidak akan terjadi banjir di daerah perkotaan. Nah, yang berikutnya yaitu ada adaptasi bencana gunung api. Masyarakat yang tinggal di kaki gunung berapi yaitu harus beradaptasi dengan beberapa upaya, yaitu yang pertama pembuatan rumah yang kokoh. Nah, kita sebagai orang yang bertinggal atau berada di daerah gunung api itu harus membuat rumah yang kokoh. Lalu yang kedua yaitu menggunakan dinding rumah yang tebal. Yang ketiga atap rumah yang tahan air atau hingga tahan dengan hujan abu, dan yang keempat, kita harus rajin menggunakan masker agar terhindar dari penyakit ispa. Di sini disebutkan ciri-ciri gunung yang akan meletus. Yang pertama, meningkatnya suhu di kawasan sekitar gunung. Yang kedua, mata air di sekitar daerah yang akan meletus akan mengering. Yang ketiga, sering mengeluarkan suara gemuruh dan kadang disertai gempa kecil atau lindu. Yang keempat, yaitu tumbuhan di sekitar gunung akan layu. Lalu di sini ada status gunung api. Yang pertama ada aktif normal, yang kedua waspada, yang ketiga siaga. Dan yang terakhir yaitu ada awas.
Nah, di sini dijelaskan status gunung api. Yang pertama, aktif normal. Nah, gunung api yang aktif normal biasanya diamati dengan tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan bahkan vulkanik. Nah, aktivitas yang terjadi yaitu masih aktivitas-aktivitas dasar. Yang berikutnya yaitu tidak ada gejala tekanan magma. Nah, yang begitu berikutnya status gunung api waspada. Pada saat waspada, yaitu ada mulainya peningkatan aktivitas seismik dan muncul kejadian vulkanik. Lalu terdapat kenaikan aktivitas di atas level normal. Lalu terlihat perubahan visual sekitar kawah. Yang terakhir yaitu dapat menjadi sarana pengecekan untuk di daerah gunung tersebut. Nah, yang berikutnya yaitu ada status gunung api siaga. Biasanya pada saat siaga yaitu adanya peningkatan intensif seismik. Yang kedua, yaitu ada penyiapan sarana darurat. Yang berikutnya ada sosialisasi di wilayah terancam. Yang terakhir yaitu ada koordinasi harian sehingga orang-orang di sekitar bisa mengerti dan paham sudah pada titik di mana sih status gunung api yang mereka tinggali. Lalu yang berikutnya ada awas. Nah, awas sendiri yaitu kondisi paling memungkinkan terjadinya erupsi, lalu menandakan gunung yang segera atau sedang meletus. Yang terakhir yaitu letusan pembukaan dimulai dengan asap dan abu. Diharapkan orang yang tinggal di daerah gunung meletus sering menggunakan masker karena jika tidak menggunakan masker akan menyebabkan penyakit yang membahayakan. Berikutnya, terdapat adaptasi bencana banjir. Proses adaptasi biasanya dilakukan dalam rentang waktu yang lama. Dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan bila tinggal di daerah rawan bencana yang membahayakan kehidupan. Yang pertama, yaitu ada adaptasi bencana banjir aktif. Untuk adaptasi aktif yaitu dengan cara optimalisasi SDA dalam menghadapi dinamika lingkungan. Contohnya, menjadi ojek perahu atau membangun rumah dua lantai. Yang kedua yaitu ada adaptasi pasif, merupakan strategi mengubah diri yang sesuai dengan keadaan lingkungan. Contohnya, mengetahui perkiraan bulan hujan yang terjadi. Lalu yang ketiga yaitu ada adaptasi sosial dengan cara mewujudkan gotong royong dan meningkatkan rasa solidaritas antar warga. Yang ketiga yaitu ada adaptasi ekonomi dengan cara memberikan bantuan gratis dari lembaga sosial, contohnya bantuan makanan, pakaian, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada adaptasi budaya dengan cara mengadakan pengajian bersama atau sedekah bumi sebagai bentuk kepercayaan adat masing-masing di daerah tersebut. Di sini ada adaptasi bencana tanah longsor. Yang pertama yaitu melakukan penanaman beberapa pohon di lokasi yang terkena tanah longsor atau melakukan reboisasi ulang agar wilayah tersebut tidak gundul dan memiliki daya tahan serap air yang kuat. Yang berikutnya yaitu adanya strategi perubahan perilaku masyarakat terhadap lingkungan supaya menjadi lebih baik. Ketika sudah terjadi longsor, biasanya masyarakat baru lebih sadar kalau pentingnya pohon pada daerah yang bertanah karena jika tidak ada pohon maka daerah penyerapan atau tidak ada cengkraman kuat dari akar itu sendiri. Lalu yang berikutnya yaitu adaptasi dengan keluar dari lingkungan tempat tinggal yang rawan ke tempat tinggal yang lebih aman. Di sini ada adaptasi yang harus kita lakukan pada saat bencana tsunami. Yang pertama, membangun tembok pemecah gelombang. Yang kedua, mengaktifkan partisipasi masyarakat yang berpengalaman dengan memiliki pengetahuan terhadap bencana gempa yang berpotensi tsunami. Karena tidak semua masyarakat mengetahui pengetahuan bagaimana gempa yang akan terjadi tsunami, sehingga kita mengajak masyarakat sekitar dengan cara mengadakan sosialisasi. Yang ketiga, yaitu membangun rambu petunjuk adanya arus balik pantai dan jalur evakuasi untuk menunjukkan di mana tempat evakuasi. Yang keempat, yaitu melakukan pemasangan papan penunjuk jalur evakuasi tsunami. Yang terakhir, yaitu membangun tanggul laut. Adaptasi bencana melalui jalur pendidikan formal. Jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB nomor 4 tahun 2012 tentang penerapan sekolah atau madrasah aman dari bencana dengan harapan peserta didik sadar akan resiko memiliki rencana matang dan mapan sebelum, saat, dan sesudah bencana, serta selalu siap untuk merespon pada saat darurat dan bencana. Maka diharapkan semua
Pendidikan formal mengadakan sosialisasi terhadap apa sih yang harus dilakukan untuk mencegah atau merespon pada saat terjadi bencana. Berikutnya ada adaptasi bencana melalui pendidikan informal. Merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Yang pertama berupa kesadaran, yaitu membantu individu atau kelompok untuk memiliki kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungannya di rumah. Sehingga kita harus beradaptasi dan memiliki kesadaran dan peduli akan sekitarnya. Lalu yang kedua yaitu pengetahuan, membantu individu atau kelompok untuk memiliki pemahaman dan pengetahuan terhadap lingkungan. Yang ketiga yaitu ada sikap, membantu individu atau kelompok untuk memiliki nilai-nilai sosial, rasa peduli yang kuat. Sehingga kita dapat memiliki sikap yang peduli dan memiliki rasa sosial, kita dapat peduli terhadap sekitar pada saat terjadi bencana. Yang keempat yaitu keterampilan, membantu individu atau kelompok mengevaluasi lingkungan dengan program pendidikan. Yang berikutnya ada peran serta, membantu individu atau kelompok sosial untuk dapat mengembangkan rasa tanggung jawab. Adaptasi bencana juga dapat dilakukan melalui kearifan lokal. Bentuk kearifan lokal dapat berupa nilai, norma, dan kepercayaan, serta aturan khusus. Nah, yang pertama ada kearifan lokal nyabuk gunung. Biasanya sistem pertanian dengan membuat terasering mengikuti garis kontur gunung untuk mencegah tanah longsor. Yang kedua ada kearifan lokal tanah ulen, yaitu biasanya larangan penduduk untuk menebang pohon, membakar hutan, dan melakukan aktivitas yang menimbulkan kerusakan hutan. Yang ketiga ada kearifan lokal Semong, yaitu menyerukan kepada penduduk untuk lari ke bukit ketika ada gempa. Nah, kearifan lokal yang terakhir yaitu ada Subak, biasanya itu dengan cara mengelola irigasi untuk sistem pertanian dengan menjaga keseimbangan dan keharmonisan antar manusia. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.